pertemuan ke-10 kita membahas tentang external database. Eh, Sebelum kita mulai, pastikan tutorial di week 9 sudah selesai dikerjakan, termasuk pembuatan view pager dan material design. Kemudian di week ke-9 ini kita menggunakan database eksternal. Dalam hal ini kita akan menginstal atau menggunakan tepatnya web server Apache dengan PHP, lalu databasenya kita akan menggunakan MySQL atau MariaDB. Nah, untuk memudahkan, kita bisa install XAMPP. Jika belum pernah menginstal sebelumnya, silakan di-download dan diinstal dulu XAMPP-nya. Ini adalah software yang paket lengkap, di mana di dalamnya udah ada web server dan ada database MariaDB-nya. Oke. Nah, sebelum kita memulai tutorial hari ini, ya, saya akan membahas tentang konsep REST API. Nah, kita mengetahui bahwa aplikasi, sebuah aplikasi Android bisa mengakses database. Nah, kalau dilihat dari lokasi database, itu bisa diletakkan secara eksternal ataupun internal. Eksternal maksudnya database tersebut diletakkan di luar aplikasi. Misalkan kita taruh di suatu server. Nah, untuk mengakses database tersebut, kita butuh koneksi internet. Sedangkan internal database itu adalah database yang ada dan bisa diakses di dalam aplikasi itu sendiri. Yang di mana Android memiliki database internal bernama SQLite. Nah, tapi kali ini kita tidak membahas tentang SQLite. Kita akan fokus pada external database. Nah, kenapa suatu aplikasi tidak boleh mengakses database secara direct ya, secara langsung? Aplikasi tidak boleh mengakses database eksternal secara langsung. Alasannya adalah pertama masalah security, karena akan susah mengidentifikasi sumber sumber sources dari pengguna ya, dari aplikasi atau apapun yang memiliki hak akses ya, apakah diizinkan mengakses suatu database. Oke, jadi kalau misalkan semua aplikasi atau apapun sumbernya langsung melakukan query, melakukan proses ya pada database tersebut. Nah, ini akan berakibat di sisi kita developer dan server akan lebih susah untuk menangani misalkan terjadinya kebocoran data atau masalah security lainnya. Oke, oleh karena itu akses yang tidak diizinkan ya, yang tidak diperkenankan ini akan lebih susah untuk deteksi atau dicegah ya kalau semuanya bisa mengakses database secara langsung. Ya, oleh karena itu biasanya arsitektur yang dipakai adalah menggunakan intermediary atau middleman. Nah, apa yang dimaksud dengan intermediary atau middleman? Intermediary atau middleman itu adalah perantara antara aplikasi kita dengan database. Biasanya yang paling umum adalah kita menggunakan API. API adalah Application Programming Interface, di mana ini adalah suatu software yang bertujuan atau berfungsi untuk menjembatani komunikasi antara server dengan aplikasi. Ya, jadi dia bertindak sebagai middleman antara klien, yakni si aplikasi dengan si server. Oke, sehingga si klien atau aplikasi kita tidak akan pernah mengakses database secara langsung, ya. Dan bahkan si klien juga nggak akan pernah mengetahui lokasi fisik keberadaan database itu di mana, di server mana. Oke, nah konsep ini biasanya kita sebut sebagai REST, ya, Representational State Transfer. Ini adalah arsitektur yang menjadi standar ya untuk membuat komunikasi antara komputer dengan komputer lain gitu ya. Sesuatu dengan sesuatu lain dengan medium akses internet atau web ya. Dan standar ini sangat umum dipakai sehingga memudahkan apabila kita membuat suatu sistem, memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan sistem yang lain. Oke, sehingga ada yang namanya RESTful system. Suatu sistem dikatakan RESTful jika memiliki empat apa namanya karakteristik ini: stateless, client server base, cacheable, dan menggunakan HTTP protokol untuk berkomunikasi. Stateless artinya baik sisi klien maupun sisi server tidak perlu tahu kondisi satu sama lain. Ya, jadi si server tidak perlu tahu kliennya siapa, dan si klien juga tidak perlu perlu tahu kondisi si servernya bagaimana, di lokasi mana, gitu ya. Dan sifatnya hubungan dua ini adalah klien dan server base. Jadi ada satu penggunanya dan ada satu server yang melayani. Bukan klien antar klien
ataupun server antar server. Oke. Kemudian yang ketiga adalah cacheable. Cacheable artinya kalau misalkan si klien sudah pernah merequest ya, meminta ya suatu permintaan sebelumnya, nah maka hasilnya akan disimpan secara apa namanya disimpan ke dalam suatu cache, suatu di dalam memori. Jadi artinya jika ada permintaan di masa mendatang, maka si API akan melihat dan mengetahui bahwa si klien sudah pernah meminta hal yang sama sebelumnya. Nah, ini gunanya adalah si API akan memberikan data yang sudah pernah diminta sebelumnya supaya proses komunikasinya lebih cepat daripada setiap kali request harus membuat komunikasi baru ke server. Oke, kemudian menggunakan HTTP Protocol for Communications ya. Jadi komunikasinya menggunakan jalur kayak kita apa mengakses suatu website menggunakan protokol HTTP. Nah, ini kalau digambarkan seperti ini. Jadi antara klien dan server ada middleman namanya API dan biasanya komunikasi datanya berbentuk JSON. Nah, ini yang tadi saya katakan stateless ya, yang memisahkan klien dan server. Dan sekali lagi, klien dan server bisa diimplement secara independen ya. Artinya servernya bisa menggunakan apa namanya Python atau servernya menggunakan Node.js atau servernya menggunakan Apache bebas ya. Kliennya juga sama. Apakah kliennya adalah aplikasi Android ataukah kliennya adalah website biasa ataukah kliennya adalah desktop applications. Nah, itu kalau di RESTful system tidak peduli ya, artinya kita tidak perlu mengetahui kliennya terbuat dari apa atau servernya juga terbuat dari apa. Ya, dengan kata lain, klien dan server sama sekali tidak perlu tahu state server dan klien tersebut. Oke. Namun, walaupun tidak sama tahu, tetapi kedua belah pihak bisa membaca, bisa berkomunikasi. Oke. Tanpa ini ya, tanpa harus membaca komunikasi sebelumnya, gitu ya. Jadi RESTful system tidak tergantung dari hardware atau interface apapun ya eh, ketika implementasinya. Ini yang menyebabkan RESTful system itu sangat handful, sangat berguna ya karena dia tidak tergantung dari settingan hardware ataupun software yang ada di client dan server. Oke. Nah, biasanya seperti saya katakan sebelumnya, klien akan membuat suatu request permintaan kepada server. Misalkan contoh nih, klien butuh data user. Nah, maka klien akan meminta request kepada server meminta semua data pengguna. Nah, ini biasanya dikirimkan melalui protokol HTTP, entah itu menggunakan GET ataupun POST. Dan biasanya ada URL yang dituju. URL ini akan mengarah ke API yang kita target ya, API yang middleman tadi yang akan kita target. Dan dimungkinkan juga waktu kita melakukan request, kita bisa menambahkan body message. Misalkan contoh nih, saya kepingin memilih, eh, saya ingin mendapatkan data user yang bernama yang huruf depannya A, misalkan begitu. Jadi kita tambahkan message body-nya yang apa namanya inisialnya A. Nah, kemudian si API akan menyampaikan pada si server untuk melakukan query sesuai permintaan kita. Oke. Nah, data yang dikirimkan, baik kita kirim ke server ataupun server kirim ke kita, itu berbentuk JSON. Umumnya berbentuk JSON, ya. Jadi JSON RPC atau JavaScript Object Notations, Remote Procedure Call, ini adalah data format yang sangat umum mendunia, banyak dipakai orang-orang. Alasannya apa? Karena satu, ukurannya mungil. Dua, ketika kita baca ya data JSON tersebut itu mudah dipahami ya, mudah dibaca, mudah dipahami. Itulah keunggulan JSON. Dan saking populernya JSON ini, maka sifatnya universal. Artinya perpindahan data ya antar eh, klien dan server itu menjadi lebih mudah dan lebih efisien ya karena sifatnya universal. Nah, kalau Bapak Ibu pengen lihat contoh JSON, data JSON seperti apa, nah ini silakan dibuka website ini contoh saja, kemudian pilih salah satu resources di situ. Nah, ini outputnya akan seperti ini ya. Ini contoh apa namanya data hasil output dari JSON tersebut. Nah, saya akan coba demonstrasikan, saya akan buka website ini. Oke, JSON placeholder. Nah, ini adalah eh, website yang menyajikan apa namanya data dummy ya, data dummy dari apa namanya
user, album, foto, dan sebagainya. Misalkan saya kepingin user, jadi saya klik users. Nah, di sini adalah contoh data JSON, ya. Contoh data JSON ada atribut ID, name, username, dan seterusnya. Data JSON yang menghasilkan eh, user, ya. Jika Bapak Ibu bingung cara bacanya bagaimana atau cara melihat data JSON ini bagaimana, silakan ini diblok semua, tekan copy, copy ya, Ctrl C, lalu bukalah website yang namanya JSON Viewer. Nah, paling atas nih ya, JSON Viewer. JSONviewer.stack.hu dan silakan di paste, Ctrl V, di paste, kemudian kita pencet Viewer. Oke. Nah, dengan demikian nanti apa namanya bisa dilihat struktur JSON-nya akan menampilkan visualisasi secara hierarki lebih baik lagi dan ada interaksinya di mana di sini kita bisa lihat ya. Pertama-tama JSON ini berisi 10 array, ya, 10 array data array yang masing-masing array adalah suatu objek. Di mana objek user ini memiliki berbagai macam atribut ID, name, username, email, dan bahkan di dalamnya ada atribut berupa objek, yakni misalkan address. Addressnya dibuka, maka bisa kita baca, kita lihat di sini, di dalamnya ada atribut street, suite, city, zip code, ini menjadi satu objek address, dan di dalamnya lagi, ya di dalam address ini juga ada sub objek geo yang mengindikasikan berisi latitude dan longitude dari address ini. Ya, juga sama company juga sama seperti itu. Jadi artinya ini adalah data JSON yang divisualisasikan secara hierarkis sehingga kita memudahkan kita untuk melihat dengan baik isinya. Rule of thumb-nya adalah rule of thumb ya. Rule of thumb itu apa artinya? Perlu diingat aja bahwa kalau kita menemukan bracket simbol kurung siku, ya, contohnya ini ya, ini kurung siku, berarti itu adalah JSON array, ya. Jadi kalau ada kurung siku buka, kurung siku tutup, dipastikan isinya itu adalah sebuah array. Oke. Dan di dalam array tersebut, jika kita menemukan curly bracket atau kurung kurawal, contohnya ini ya, ini kurung kurawal permulaan dan ini kurung kurawal di ending, maka ini semua ya dari kurung kurawal awal sampai awal di start sampai di ending ini disebut sebagai sebuah objek ya. Jadi jadi sebuah objek utuh. Tapi dapat dimungkinkan juga di dalamnya, misalkan address ini ya, addressnya ada kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup, maka address ini menjadi suatu objek lagi yang berada di dalam subobjek pertama. Oke. Dan di dalamnya kita bisa lihat ada atribut atau key ya. Kita sebut sebagai key atau atribut, biasanya string ya, petik dua. Dan ini diikuti dengan titik dua dan diikuti dengan value. Contoh nih ya, untuk ID ini value-nya satu integer, name ini value-nya adalah string, len Graham. Kemudian apa lagi ya? Ya saya rasa banyak stringnya ya. Kalau kita lihat di contoh-contoh sini lebih banyak stringnya ya. Jadi itu adalah eh, pasangan antara key dengan value ya. Itulah JSON. Jadi ini sangat memudahkan kita untuk membaca data JSON tadi. Ini ya tadi yang saya sebutkan bahwa kalau ada kurung siku itu adalah JSON array, kalau ada kurung kurawal itu berarti JSON object dan ini adalah pasangan key dan value.